Drama seputar pola asuh anak Denis Ceriesta kembali memanas setelah ia meluapkan kemarahan atas hujatan yang terus diarahkan kepada buah hatinya. Denis merasa sudah bertanggung jawab penuh atas setiap kerusakan yang dilakukan anaknya di tempat umum. Namun, serangan verbal dari netizen yang budiman justru semakin menjadi. Situasi ini membuatnya mengambil sikap tegas demi melindungi kondisi mental dan martabat sang anak dari komentar yang dinilai sudah melewati batas. Dalam pernyataannya, Denis memberi ultimatum 3 hari agar publik menghentikan hinaan terhadap anaknya. Jika tidak diindahkan, ia mengancam akan open donasi sebagai bentuk sindiran agar para pengkritik ikut menanggung kerugian yang selama ini ia ganti sendiri. Langkah ini menjadi cara Denis menetapkan batas sekaligus menegaskan bahwa kritik boleh saja, tetapi tidak seharusnya menyasar anak kecil yang belum memahami perilakunya. Gua kasih kalian 3 hari buat stop hujat anak gua. Kalau sampai dalam 3 hari kalian masih hujat anak gua bakal buka donasi ya, untuk kalian semua gantiin barang-barang yang anak gue pecahin. Paham gak sampai sini? Karena gue udah ganti rugi, tetap kalian kata-katain ya. Gue udah mencoba baik nih selama ini, tapi kalian tetap ngata-ngatain terus. Dalam 3 hari kalian masih ngata-ngatain anak gue dengan cacian, makian, sumpah serapah. Kalian harus ganti barang-barang yang dipecat anak gue bakal open donasi ya. Kalau kasih syarat nggak apa-apa, tapi jangan nyumpahin sama ngatain sama ngehina-hina anak kecil. Cacian kalian tuh keterlaluan loh. Ya, inget ya, dalam 3 hari kalian masih ngatain anak gua, kalian semua ganti patungan. Gua nggak mau tahu, gua buka donasi lagi. Coba. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anakku tuh nggak nakal. Dia cuma aktif doang. Iya, aktif ngerusak, iya kan? Gitu kan? Oh, udah jelas-jelas dia ngerusak sana sini, kamu bilangnya aktif. Kalau cuma lari-lari, ya itu wajar aktif. Kalau ngerusak kayak gitu, itu bisa dibilang aktif. Aduh, kita yang belum punya anak aja tahu yang mana aktif, mana yang ngerusak. Bener sih aktif, ngerusak yang ada. Mana cuma dibilang nono itu gimana kapoknya itu, efek jerahnya gimana itu kalau nono ya makan tuh nono ya abis itu diulangi lagi terus dibilang lagi nono ya aktif ngerusak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, anak gue udah berhasil mecahin 6 iPhone. Bangga, iya, nggak apa-apa. Mungkin lu pengen mendeklar diri lu itu kaya dengan cara lu posting video anak lu mecahin beberapa iPhone dan beberapa barang, ya. Nah, ini adalah salah satu gaya parentingnya Denis Ceriesta yang lagi disorotin sama orang-orang. Ini bukan soal kaya, Denis, tapi ini soal lu tuh seorang public figure, mau nggak mau lu tuh udah banyak ditonton orang. Gua aja nonton, muncul video FYP lu, anak lu mecahin barang tuh muncul di FYP gua, ya. Dan gua takutnya itu ditiru sama orang-orang yang pengen dibilang kaya, gaya parenting yang ya nono. Jadi anak lu mecahin apa-apa, anak lu jenggut orang, lu cuma bilang nono. Nggak kayak gitu parentingnya. Coba deh lu search gimana caranya parenting yang bener, yang baik untuk kedepannya deh ya. Gua kasihan aja sama anak lu, nantinya anak lu tuh kedepannya bagaimana ya. Kalau dia udah bisa ngomong, dia udah bisa negosiasi, dia udah bisa ngebantah sama lu yang bakal repot sendiri. Aduh, ini kalau dilihat sama anak-anak Gen Z yang ada jadi baby blues, jadi pada males punya bayi kalau begini caranya ya. Ketik komentar atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Setiap orang untuk mendidik anaknya itu kan pasti beda-beda ya. Tapi kalau misalnya si anak ini udah sampai merugikan orang lain, memang harus ditegaskan. Takutnya nanti ke depannya kita malah jadi kewalahan. Ada salah satu anak teman aku, dia ini bener-bener aktif banget, tapi kadang-kadang aktifnya ini bisa merugikan orang lain. Karena aktifnya tuh bukan cuma sekedar lari-larian atau misalnya teriak-teriak, tapi udah sampai kayak ngejambak orang lain, ngedorong orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Untungnya orang tuanya ini tuh tegas.
setiap kali si anaknya ini tuh berulah, apalagi sampai merugikan orang lain, nah si orang tuanya ini tuh gak cuma sekedar bilang tidak boleh atau gimana, tapi juga dikasih konsekuensi. Kayak misalnya anaknya lagi ngejambak orang lain, dia kepret tuh tangan anaknya. Biar apa? Biar si anaknya ini tuh ada rasa penyesalan. 1, 2, 3 kali ya anaknya memang gak denger, tapi lama-kelamaan akhirnya anaknya mengerti dan udah gak kayak gitu lagi. Jadi sebagian orang yang ngelihatnya ih keras banget sama anak, ih kasar banget sama anak, tapi justru kita didik dari sejak dini itu biar nanti kitanya jadi nggak kewalahan. Karena jujur aku juga punya anak kecil dan ada beberapa tingkah yang memang itu harus dikasih tahu terus menerus sampai akhirnya mereka ngerti. Nah kalau cuma sekedar bilang nggak boleh tanpa ada konsekuensinya, si anak ini bakalan berpikir, oh yang aku lakuin ini tuh nggak apa-apa karena ibu aku aja tuh nggak marah dan nggak ngapa-ngapain. Nah, kalian udah pernah belum sih ngeliat video anaknya Mbak Denis yang ini nih? Dia jutain barang, dia jambak rambut orang, dia lempar handphone. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berkomentar bahwa anaknya Mbak Denis tuh nakal. Tapi menurut pandanganku, dan dari apa yang telah aku pelajari, bahwa anak umur 2 tahun itu dia nggak nakal, tapi dimana dia punya fase dimana dia suka mengeksplorasi secara maksimal. Nah, dimana fase eksplorasi anak-anak ini harus diarahkan oleh orang tua. Nah, dari video-video yang kita lihat, anak ini kan pengen banget tahu nih ya, mungkin tiba-tiba jatuhin barang karena atau melempar handphone. Nah, itu termasuk dalam fase eksplorasi. Oke, nah apa sih peran penting dari orang tua dalam fase eksplorasi anak ini ya? Nah, peran penting orang tua adalah kita harus memberitahu anak, yaitu hukum sebab dan akibat. Terus gimana anak-anak itu kan belum paham nih konsepnya rusak, bahaya, itu barang mahal apa tidak, lalu dia lagi suka melempar, banting, pukul. Nah, kita sebagai orang tua kita harus mengajarkan nih si sebab akibat ini. Kita beri kontrol emosi dan impuls yang baik terhadap anak-anak, karena anak-anak itu kontrol emosi dan impulsnya masih sangat minim. Nah, sebagai orang tua contoh kecilnya adalah misalkan kayak gini, anak-anak misalkan dia pengen banget ngelempar barang, berarti impulsnya dari orang tua adalah kita mengajarkan yang boleh dilempar itu hanyalah bola. Karena ketika kita lempar bola, bola tidak akan rusak. Tetapi kalau kamu melempar handphone itu akan rusak. Dan ketika rusak, kita harus ngebenerin atau menggantinya. Gitu. Walaupun menurut orang tua merasakan anak-anak masih kecil, mana dia ngerti. Nah, anak-anak itu adalah gelas yang kosong kalau aku ibaratin. Mereka kosong, mereka belum tahu apa-apa. Maka kita sebagai orang tua, kita harus kasih hal-hal yang positif. Kita kasih impuls-impuls yang positif. Jadi anak-anak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu, misalkan mereka melempar atau menjabak orang itu salah. Gitu. Nah, respon orang tua juga ketika anak melakukan hal itu, kita jangan marah. Tapi kita harus tegas. Dan gak boleh marah-marah ya. Kita harus tegas. Dan jangan cuma hanya ngomong nono. Karena kalau kamu cuma ngomong nono, anak-anak tuh gak tahu kalau misalkan apa yang dilakukan itu salah. Gitu. Nah, lebih baik orang tua itu memberitahunya dengan hal-hal yang baik. Misalkan aku kasih contoh ya, orang tua zaman dulu itu bilang kalau misalkan anak-anaknya kejedot palanya di meja atau ke tembok, yang salah tuh mejanya atau dindingnya yang dipukul demi menyenangkan hati anak. Tetapi konsep parenting seperti itulah yang salah, karena akibatnya anak tidak mengetahui bahwasannya dia salah. Gitu. Nah, sedangkan si meja atau dinding itu hanyalah benda mati, tetapi yang hidup dan yang melakukan anaknya. Jadi kita harus memberitahu bahwasannya besok-besok, Dek, Nak, harus lebih hati-hati dan harus lebih waspada bahwa di depan ada sesuatu yang berbahaya. Jadi anak-anak tahu bahwa ketika aku nggak berhati-hati, aku akan terjedut.
gitu. Jadi otaknya terisi lagi nih dengan hal-hal yang baik gitu sih menurut aku. Jadi dan kalau misalkan Mbak Denis juga melihat kondisi anak sudah lebih sering seperti ini, baiknya dibawa ke psikolog anak supaya dilihat perkembangannya biar jauh lebih baik. Itu sih saran dari aku, Mbak Denis.